Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Adanya sejumlah catatan kecelakaan akibat polisi tidur, sebetulnya seperti apa penempatan polisi tidur yang benar sesuai dengan aturan? Kita akan membahasnya melalui infografis berikut ini. Tahukah Anda, jangan sembarangan membuat polisi tidur. Nah, sebelum kita membahas mengenai aturan, sanksi, dan sebetulnya ini kewenangan milik siapa sih untuk membuat polisi tidur, kita akan lihat dulu definisi dari polisi tidur atau speed bump dan juga fungsinya. Ini dalam infografis berikut ini, pemirsa, Anda bisa lihat fungsi dari polisi tidur yaitu untuk memperlambat lalu lintas kendaraan di jalan. Dan kecepatan diperlambat ini tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Jadi sekali lagi ya, fungsinya adalah untuk memberikan keselamatan. Nah, dalam Undang-Undang UU LAJ nih pemirsa, terdapat 3 jenis alat pembatas kecepatan. Kita akan kenalkan kepada Anda jenis-jenis pembatas kecepatan ini dibagi menjadi 3 ya, tadi berdasarkan UU LAJ. Yang pertama ada speed bump. Nah, bentuknya seperti ini, digunakan hanya pada area parkir biasanya dan juga jalan lingkungan yang terbatas dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam. Itu untuk speed bump. Kemudian ada juga yang kedua speed hump. Ini digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan kurang dari 20 km per jam. Jadi perbedaannya terdapat pada kecepatannya ya. Dan yang terakhir ada speed table, bentuknya kurang lebih seperti ini, Anda bisa lihat di gambar, dan digunakan hanya pada jalan kolektor atau jalan lokal dengan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan dengan kecepatan kurang dari 40 km per jam. Nah, itu terkait dengan jenis pembatas kecepatan. Nah, kita sudah mengetahui jenisnya. Namun seperti apa sih perbedaan ketiganya secara lebih spesifik lagi? Kita simak pemirsa dalam infografis berikutnya. Aturan dan standar pembatas kecepatan ini mengacu pada Permen Hub nomor 14 tahun 2021, di mana untuk speed bump ukuran tingginya antara 5 hingga 9 cm. Kemudian lebar bagian atas antara 35 sampai 39 cm. Untuk kelandaian ini paling banyak hanya 50% saja, dan kombinasi warnanya adalah warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 sampai 50 cm. Jadi ada aturan terkait warna hitam ya. Untuk speed bump ini ukurannya 25 sampai 50 cm, dan yang terakhir jarak pemasangannya berulang 90 sampai 150 meter pada jalan lurus. Itu untuk speed bump. Kita lihat lagi. Untuk speed hump seperti apa sih jenisnya? Antara lain tingginya, yakni lebih tinggi ya, dari 8 hingga 15 cm, kemudian lebarnya juga lebih lebar, 30 sampai 90 cm, dan kelandaiannya maksimal 15%, serta kombinasi warna kuning atau putih 20 cm, dan warna hitam berukuran antara 30 cm, dan jarak pemasangannya berulang, yakni 90 hingga 180 meter. Jadi terkait jarak pemasangan juga diatur di dalamnya. Dan terakhir kita akan lihat untuk aturan dan standar pembatasan kecepatan. Nah, ini yang biasa digunakan di ini ya, jalan untuk penyeberangan ini. Kita lihat ini adalah speed table dengan ukuran tinggi antara 8 hingga 9 cm. Kemudian lebar bagian atasnya 660 cm, kelandaiannya paling tinggi 15 cm. 15% maksud kami, kemudian kombinasi warnanya sama, kuning, namun kalau tadi adalah kuning hitam, ini kuning dan putih 20 cm, dan warna hitam berukuran antara 30 cm, dan jarak pemasangannya juga berulang dari 90 hingga 180 meter. Nah, itu terkait aturan dan standarnya. Dalam Undang-Undang LAJ maupun Permen Hub tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Artinya, setiap orang pada dasarnya ini dilarang memasang alat pembatas kecepatan alias polisi tidur. Jadi ini sebetulnya menjadi kewenangan siapa sih? Kewenangan pemasangan alat pembatas kecepatan ada pada pemerintah yang meliputi. Kita akan lihat pemirsa, ini dia informasinya. Meliputi Direktur Jenderal untuk Jalan Nasional di luar wilayah Jabodetabek, kemudian juga ada Kepala Badan untuk Jalan Nasional yang berada di wilayah Jabodetabek. Kita lihat lagi untuk Gubernur yang memegang kewenangan untuk jalan provinsi. Kita lihat lagi kewenangan membuat pembatas kecepatan dipegang juga oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa. Serta Wali Kota ya untuk jalan kota tentunya. Dan terakhir, kewenangan membuat pembatas kecepatan ada pada Badan Usaha untuk Jalan Tol setelah mendapatkan penetapan Dirjen Perhubungan Darat.
Ya, jadi sekali lagi masyarakat dilarang membuat polisi tidur secara sembarangan karena sudah ada aturan dan kewenangan milik pemerintah. Nah, aturan apa yang secara detail membahas mengenai larangan membuat pembatas kecepatan? Kita akan lihat dalam Permen Hub-nya, nih dia sanksi membuat polisi tidur sembarangan. Ini ada aturannya pemirsa, pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Di mana poin yang pertama menyebut bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. Poin yang kedua disebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1. Nah, sanksinya apa saja bagi masyarakat yang ngotot atau ngeyel kemudian membuat polisi tidur atau secara sembarangan tanpa adanya aturan? Sanksinya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, kita sudah mengetahui ya jenis-jenis polisi tidur, kemudian aturan pembatasan kecepatan, serta aturan dan juga sanksinya. Ini diharapkan masyarakat bisa paham mengenai aturan pembuatan dan kewenangan pembatas kecepatan. Bagi masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan polisi tidur atau ingin memberikan masukan mengenai keberadaan polisi tidur di lingkungan, Anda bisa melapor ke Dinas Perhubungan setempat demi kenyamanan bersama.